Kristus. Itu dia. Oke. Yesus memerintahkan menyembah Elohim atau menyembah dirinya? Gini loh Bang, kalau namanya di sana itu tidak ada perintah untuk menyembah. Sembahlah aku, nggak ada di sana untuk perintah menyembah Bang. Cuman setiap kita menghambakan diri kita menyembah dia, dia tidak pernah menolak penyembahan kita. Itu dia Bang. Jadi di sana nggak ada kata terang-terangan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu tidak ada keluar dari omongan daripada Tuhan Yesus Kristus kita. Cuman setiap kita menyembah dia kayak muridnya, disembah, persembahannya diterima, nggak ditolak. Jadi kalau namanya diterima, jadi secara logika, apabila kita memberikan sesuatu kepada orang yang memang itu memang hak dia, tidak ditolak, berarti kita berada di jalan yang benar. Berarti kita benar-benar menghambakan diri kita kepada orang yang tepat, bukan kepada orang yang salah. Itu prinsip orang kekristenan. Iya, jadi maksud saya gini, ketika Anda mengaku sebagai pengikut Kristus, Kristus mana yang Anda ikuti sampai Anda makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu? Itu Kristus mana? Apakah Yesus yang asli pernah mengajarkan itu? Jadi gini Bang, Kristus yang memang kita hambakan diri kita untuk dia. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Mbak aku atau gimana? Tadi udah saya bilang Bang, kalau masalah penyembahan itu tergantung diri kita, tergantung kita percaya kepada beliau, tergantung kita percaya, kita kasih penyembahan buat dia. Itu kalau masalah penyembahan, kalau masalah penyembahan di sana tidak ada ajakan. Kalau masalah penyembahan, iya, orang yang percaya Yesus, menurut Yesus menyembah dia atau menyembah Elohim saja. Kalau namanya masalah untuk kepenyembahan Bang, kalau kita pribadi kita sembah Yesus karena sama kita namanya Yesus, Elohim atau Yehova atau Bapa di surga. Dalam prinsip keimanan orang Kristen itu satu. Sebab perkataan dia, apabila engkau menyembah aku, sama aja engkau menyembah dengan Bapakku. Sebab aku dengan Bapakku adalah satu. Itu yang kita imani. Berarti barang siapa menyalib aku, dia sama halnya menyalib Bapakku gitu. Oh, itu udah beda prinsipnya Bang. Itu udah beda Bang. Sebab jangan sekarang begini, orang yang percaya kepada Yesus menyalib Yesus atau tidak menyalib Yesus, itu dulu. Gini Bang, pada saat terjadi penyaliban, orang itu tidak meyakini dan tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang turun ke surga menyerupai manusia. Makanya orang itu melaksanakan penyaliban tersebut. Jadi itu orang-orang Yahudi pada berarti zaman penyaliban dahulu, ini berasal dari orang-orang yang tidak percaya. Gini Bang, kenapa orang-orang Yahudi pada zaman dahulu tidak mempercayai kedatangan Yesus Kristus sebagai penebus dosa? Kenapa demikian? Gara-gara pada zaman dahulu yang diharapkan orang Yahudi adalah raja yang perkasa, pemberani, bahkan bisa berperang. Sedangkan kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini, dia membawa ajaran kasih. Makanya orang pada zaman dahulu tidak terima kalau Yesus itu adalah Tuhan. Jadi seakan-akan mereka menyaingi pada para raja-raja pada saat itu. Jadi yang menyalib Yesus ini orang percaya atau orang tidak percaya kepada Yesus? Jelas orang tidak percaya kepada Yesus. Yang menyalib Yesus adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang yang percaya Yesus, orang yang percaya Yesus berarti tidak menyalib Yesus kan? Jelas, iya kan? Jelas. Iya, oke.
Nah, apakah orang yang percaya Yesus yang tidak menyalibkan Yesus ini memperoleh hidup kekal? Oke, kalau masalah memperoleh hidup yang kekal, Bang, kalau memang kita percaya dan meyakini Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, itu otomatis, Bang, tiket kita otomatis memperoleh hidup yang kekal di surga nanti, Bang. Oke, terus kalau Anda termasuk orang yang percaya Yesus, kenapa Anda percaya salib? Kan salib itu berasal dari orang-orang yang tidak percaya. Anda berada di mana ini sebenarnya? Anda berada pada posisi orang percaya atau berada pada posisi orang yang tidak percaya? Oke, ini Bang, ini udah dua persepsinya, Bang. Kalau Abang bilang demikian, kenapa percaya kepada salib? Kami percaya itu namanya salib penyaliban. Kami percaya. Karena sebelum... Kenapa Anda percaya? Itu kan dari orang yang tidak percaya. Kalau Abang gabungkan itu kepada iman kami, itu nggak bisa dimasukkan, Bang. Kenapa? Pada zaman orang yang penyaliban, ya. Orang yang percaya tidak menyalib Yesus. Ya jelas. Makanya terus kenapa Anda karena terjadi penyaliban, maka yang menyalib itu? Terus kenapa Anda terima penyaliban kalau Anda termasuk orang percaya? Harusnya kalau Anda percaya Yesus, Anda menolak penyaliban. Kalau Anda percaya Yesus, Anda menolak penyaliban atau menerima penyaliban. Ini yang Abang katakan ini udah dua persepsi, Bang. Udah dua persepsi. Meskipun penyaliban itu terjadi pada zaman dahulu yang telah dilaksanakan oleh orang Yahudi, sebab pada zaman itu orang yang menyalibkan Tuhan Yesus tidak percaya kepada kedatangan Tuhan Yesus. Nah, emang saya tanya dulu sama Abang, emang pada zaman kedatangan Tuhan Yesus di sana kan bukan seluruhnya orang Yahudi tidak percaya kepadanya. Iya. Pada saat itu hanya orang yang tidak percaya kepada Yesus yang menyalibkan Yesus, tapi orang yang percaya kepada Dia, dengar dulu, tapi orang yang percaya kepada Dia tetap sama pendiriannya kepada Yesus. Makanya pada saat penyaliban terjadi, banyak orang yang berkumpul di sana menunggu Tuhan Yesus diturunkan dari salib dan dimakamkan. Dan setelah terjadi pemakaman, apa yang dibilang Yesus sebelum meninggal akan bangkit pada hari ketiga, nyatanya firman itu tergenapi. Yesus bangkit pada hari ketiga. Jadi itulah yang memperkuat iman Kristen sampai sekarang ini. Berarti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa Abang buat kesimpulan itu sebagai kebenaran? Di mana letaknya sekarang itu, begini, Abang bilang kebenaran. Sekarang begini. Oke, kita buktikan. Penyaliban itu berguna nggak untuk Anda sebagai seorang Kristiani? Gimana? Penyaliban itu berguna nggak untuk Anda sebagai seorang Kristiani? Penyaliban itu berguna untuk orang Kristiani. Ya, benar, Bang. Penyaliban itu sama kami. Berarti pembenci Yesus itu adalah orang yang berjasa buat saudara. Kenapa Abang bilang itu orang berjasa? Loh, katanya Anda mengatakan salib itu berguna untuk Anda, kan? Jelas. Kalau tidak ada yang membenci Yesus, ada nggak yang menyalibnya? Oke, gini, Bang. Berarti abang bilang sekarang pada zaman dahulu yang menyalibkan Tuhan Yesus, berarti itu sebagai pembantu bagi umat Kristen gitu, Bang, ya? Pahlawan, bukan pembantu, pahlawan penyelamatan. Bahkan mereka adalah juru selamat Anda. Oke, Bang, oke. Nah, jadi di sini, Bang, di sini kita harus betul-betul memahami yang namanya penyaliban, Bang. Jadi kalau memang secara logika bisa Abang ambil kesimpulan itu dibilang pahlawan. Tapi pada zaman itu, Bang, kenapa penyaliban itu terjadi? Kenapa penyaliban itu terjadi? Bahkan menjadi penyaliban itu sekarang penyaliban itu jadi diubah sama Allah Bapa di surga menjadi jalan keselamatan. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu?
Itu yang diimani orang Kristen, Bang. Itu Iya, nggak boleh dari Abang mana bantah. orang Kristen tahu sementara Tuhan Iya, gini, marah Bang. terhadap penyaliban Oke. itu, Tuhan marah. Oke, gini, Bang. Kenapa itu jadi istilah dibalikan jadi kebaikan bagi umat Kristen? Karena penyaliban pada saat itu, Yesus yang disalibkan itu adalah orang yang tidak memiliki dosa. Nah, jadi Terus itu hubungannya ya? Apa hubungannya ya? Nah, gini, Bang. Oke. Justru karena Yesus tidak memiliki dosa, maka tidak boleh disalib. Kalau disalib melahirkan dosa, bukan keselamatan yang didatangkan. Sekarang- Menyalib orang yang benar itu mendatangkan murka Tuhan, bukan mendatangkan berkah atau kasih karunia dari Tuhan. Ya, tadi kan begini, Bang. Tadi di awal sudah saya ceritakan penyaliban itu terjadi gara-gara pada zaman itu orang tidak mempercayai kedatangan Yesus Kristus sebagai penyelamat manusia. Udah. Jadi Abang gini, Bang. Seharusnya di sana harus Abang tahu dulu apa maksud dan tujuan Yesus datang ke surga, bahkan ia rela mati. Kok rela? Apa pula rela? Rela gimana? Yang membunuhnya itu orang yang membencinya, kok rela pula? Gimana nih? Kok Anda Jadi sekarang orang-orang ini, cerita? Bang, gini Gimana sekarang Yesus kita- rela makanya mati? sekarang ini udah dua persepsi, Bang. Ini udah dua persepsi. Ini udah dua persepsi. Jadi kalau kita kumpulkan cerita apa kita tadi omongan kita dari tadi, memang nggak bakalan nyambung, Bang. Kalau Abang bersekuku di sana, memang tidak Saya bisa nyambung. mengatakan penyaliban itu terjadi karena adanya kebencian, adanya iblis. Betul. Sedangkan orang-orang Kristen ini panen dari pekerjaan iblis ini. Gitu. Berarti juru selamat Anda itu sebenarnya bukan Yesus tapi iblis. Kenapa Abang gini loh, Bang? Kenapa pula Abang bilang iblis? Coba di mana letaknya? Coba. Oke. Apa keselamatan yang akan datang ke Kristen, orang-orang non-Yahudi, kalau tidak ada penyaliban? Kristen diselamatkan dengan cara apa? Oke, gini ya, Bang. Udah, Bang? Ya. Pada saat Yesus datang ke bumi, sudah dia membawa sebuah ajaran, bahkan mujizat dia nyatakan di di bumi. Oke? Mujizat dinyatakan. Jadi Yesus datang ke dunia ini membawa ajaran kasih bahwa Allah yang sesungguhnya menampakkan diri kepada umat manusia lewat perbuatannya, lewat pekerjaannya, lewat mujizat-mujizatnya. Oke? Terus keselamatan untuk Kristen gimana tanpa salib? Dengar dulu, Bang. Lewat keselamatannya. Dan pada saat itu banyak orang yang percaya, Bang. Banyak orang percaya kalau dia adalah Mesias, anak Allah. Banyak yang percaya. Kenapa percaya? Melalui pekerjaannya, melalui mujizat yang dinyatakan pada saat itu. Jelas kita tahu pada zaman Yesus Kristus yang mati bisa hidup kembali, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Itu jelas itu, Bang. Itu mujizat dari mana datangnya, Bang? Kalau bukan kuasa daripada itu. Saya tidak tanya mujizat, yang saya tanya keselamatan apa yang ada di Kristen sekiranya tidak ada penyaliban. Cara Kristen selamat itu apa caranya? Tanpa penyaliban Kristen ini selamat melalui cara apa? Oke, bilang karena pada zaman itu, Bang, hukum yang berlaku memang hukum salib, Bang. Saya Karena ulang salib lagi, yang berlaku. keselamatan apa yang bisa datang di Kristen tanpa penyaliban? Oke, karena dia merelakan dirinya supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa. Saya tanya, keselamatan apa yang diraih oleh orang Kristen dengan caranya yang mana? Tanpa penyaliban orang Kristen bisa selamat itu dengan cara kayak mana? Keselamatan dari kutuk dosa. Keselamatan dari kutuk dosa tanpa penyaliban Kristen ini selamat. Betul. Bagaimana cara Anda selamat tanpa salib? Aduh, Bang Juma itu makanya kalau ada sebuah kalimat
boleh abang tanggapi dengan baik. Itulah yang diajarkan Yesus pada saat itu. Itu ada. Memang kebetulan saya sekarang lagi di luar. Kalau saya lagi di rumah bisa Saya tunjukkan. bertanya, Bisa saya tanpa tunjukkan penyaliban, dalil-dalilnya. Kristen selamat melalui apa? Tanpa penyaliban. Oke, Bang. Gini Bang, Allah itu sekarang Tuhan Yesus ya, Elohim itu adalah Maha tahu. Jadi dia berbuat sesuatu pun pasti dia bakalan apa yang terjadi ke depannya. Inilah semua rancangan Iya. Tuhan. Itu Pertanyaan rancangannya saya, semua. tanpa penyaliban, Kristen bisa selamat nggak? Aduh. Makanya gini loh Bang, kalau abang bilang itu tanpa penyaliban, itu tidak bisa disangkal lagi sebab penyaliban itu udah terjadi. Kalau Nah, abang enggak, udah- pertanyaan saya, bisa nggak Kristen selamat tanpa salib? Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, Kristen tidak bakalan selamat. Tidak bakalan selamat. Kalau dia datang tanpa disalib, Tanpa penyaliban, umat manusia tidak lepas dari kutuk dosa. Sudah? berarti iblis sangat berjasa untuk Kristen. Yesus tak berarti. Oke. Meskipun Yesus turun ke bumi jadi manusia, tanpa penyaliban Kristen tetap tidak selamat kan? Oke, sekarang di sini Harus ada- penyaliban kan? Berarti bukan dulu. Yesus juru selamat Anda, Oke. juru selamat Anda itu iblis. Oke, dengar dulu Bang. Di sini, dengar dulu ya. Di sini sekarang ada perencanaan betul, perencanaan iblis betul. Iya. Oke. Pada saat iblis merencanakan penyaliban Tuhan Yesus, oke? Dengar dulu, disimak ya. Pada saat iblis merencanakan penyaliban Tuhan Yesus, secara logika dan secara manusiawi, mungkin pada saat itu Yesus bisa aja melawan, bahkan bisa aja mengelakkan penyaliban ini. Oke? Tapi kenapa tidak demikian? Kenapa Yesus tidak membantahnya? Udah? Di sanalah terjadinya, di sanalah terjadi penyelamatan itu. Kenapa saya bilang? Karena Yesus Berarti Kristen diselamatkan oleh iblis. Aduh, itu makanya saya bilang Bang, makanya saya yang orang Kristen dapatkan penyelamatan saat Yesus merelakan dirinya untuk disalib. Iya, itu. Di situ Itu. saat Yesus, udah saya bilang tadi ya, pada zaman itu mungkin Yesus bisa saja mengelak dari penyaliban itu, bahkan bisa saja membunuh para bangsa Romawi pada saat itu. Tapi Yesus, di hati Yesus bukan demikian. Yesus harus mengikhlaskan itu dan menerima hukuman salib itu. Kenapa? Iya. Ya, dengar dulu, supaya Berarti Anda diselamatkan iblis, bukan Yesus. aduh, itulah kan, makanya saya bilang Bang, dengar dulu cerita Bang. Memang penyaliban itu, perencanaan itu terjadi, udah. Sebelumnya Siapa yang kalau rencanakan? Gini, itu jelas perencanaan. Kalau perencanaan dari mana dulu Bang? Makanya Ya, salib sekarang itu rencana siapa? Gini, makanya sebalik. Kalau salib itu jelas rencana si iblis, udah. Oke, dengar dulu, ya, dengar dulu. Iblis berencana menyelamatkan Betul. Kristen. Benar nggak tuh? Dengar dulu. Selamat Tapi- nggak tuh kalau dari iblis? Dengar dulu. Tapi di dalam kerelaan, dengar dulu Bang. Tetapi di dalam kerelaan itu, di dalam kerelaan Yesus untuk disalibkan, di sanalah datang penyelamatan bagi umat manusia. Iya, Sudah saya iya, bilang iya, tadi. iya, iya. Sudah saya bilang tadi. Kalau pada Iya, iya, zaman iya. itu, penyaliban itu bisa saja dielak oleh Tuhan Yesus, bahkan bisa saja disingkirkan, bahkan mungkin para tentara-tentara Romawi pada saat itu bisa saja Iya, maka iya, dibunuh. Tapi yang ada di dalam hati Yesus, tujuannya bukan untuk melawan perintah-perintah kerajaan pada saat itu, bahkan dia akan rela dibuat dia. Jadi Kristen, Jadi Kristen tidak akan selamat sekiranya tidak ada penyaliban kan? aduh, makanya Bang, sekarang itu tidak bintang.
Itu tidak, omongan itu tidak bisa abang bilang lagi, sebab penyaliban itu udah terjadi. Iya, kalau tanpa memang- kalau penyaliban memang sekarang- Kristen tidak selamat, betul? Jelas tanpa penyaliban. Maka berterima Oke. kasihlah kepada iblis yang menyalib Yesus. Tidak salah, tidak berterima kasih. Loh. Berterima kasih. Loh. Jadi, Tanpa dengar dulu, penyaliban, Wah, tanpa dengar dulu, iblis. berterima Kan yang merencanakan, yang merancang, yang Berterima merencanakan kasih. salib kan Dengar dulu. iblis. Oke, dengar dulu. Dan Anda Berterima selamat kasih. karena rancangan iblis, berarti berterima kasih ke iblis. Dengar, bukan berterima kasih kepada kerelaan Yesus. Di situ kita berterima kasih, Bang. Bukan pada perencanaannya kita berterima kasih, tapi kita berterima kasih kepada kerelaan Yesus, sebab Dia menyerahkan dirinya atas untuk rancangan disalibkan. iblis. Atas rancangan iblis. Makanya, Bang, abang dengarkan saya ngomong. ayo. Memang perencanaan itu ada. Udah saya Iya. bilang dari awal tadi, udah saya bilang. Yesus, terima Apa kasih yang- Yesus, karena Anda sudah rela disalib. Karena salib kami bisa selamat, makasih ya Yesus. Habis itu Anda peluk dengan iblis. Iblis, ente luar biasa. Coba bukan kau yang melakukan. Yesus tidak mungkin mau disalib dan kami tidak mungkin selamat. Abang, Makasih ya tunggu, Bang iblis. Juma. Makasih Bang Juma. iblis. Bang Juma itu udah salah mengambil kesimpulan. Memang rencana Loh, kok salah pula? Dengar dulu. Iblis. Memang rencana penyaliban itu memang rencana iblis. Iblis. Tapi yang Tapi- kita imani saat kerelaan Yesus untuk disalibkan, itu yang membuat kita menjadi Nah. dibebaskan dari kutuk dosa. Nah, Bukan oke. kita bukan kita Tanpa berterima kasih penyaliban kepada iblis. Kristen, Kita berterima kasih kepada Yesus karena Dia rela mati. karena sudah mengikuti dan mentaati keinginan iblis, rancangan iblis, kan begitu, betul? Udah saya bilang tadi, Bang Juma, mungkin pada saat itu bisa saja Yesus menghindar dari hukum Iya, hukum salib. makanya Bisa saja dia kalau menghindar Yesus dengan menghindar, kekuatan dia, dengan kalau Yesus menghindar dari kekuasaan salib, dia. Kristen tidak Tapi dia tidak selamat. demikian, dia tidak membantu itu, dia merelakan dirinya untuk disalibkan hanya untuk menebus dosa. Iya, Itu yang kami iya, syukuri. keren Sekarang yang kami kali. syukuri Andai kesediaan saja, Yesus untuk andai disalibkan. saja iblis tidak merancang, maka dosa Anda tidak ditebus, betul? Ya, gini Bang. Kalau secara logika, Bang, kalau secara Untung logika iblis omongan merancang penebusan dosa dengan membunuh Abang, Yesus. kalau secara logika daripada omongan Abang, Oke. kalau secara logika dari omongan Abang bisa benar, Bang, bisa benar. Ya memang benar. Tapi yang kita imani di sana bukan pada perencanaan iblis, yang kita imani di sana pada kerelaan Yesus untuk disalibkan. Itu yang kita imani, bukan pada perencanaan iblis. Sekarang di situ- permasalahannya, di situ kalau di situ ambil- kalau Yesus diutus ke bumi jadi manusia, membangkitkan orang mati, orang Ya. lumpuh berjalan, orang buta Ya. melihat, bisa nggak menyelamatkan Kristen dengan mujizat-mujizat seperti itu? Bisa nggak? Bisa. Kristen selamat gak dengan cuman modal-modal kayak gitu? Bangkitkan orang mati, air jadi anggur, badai menjadi tenang. Bisa nggak Kristen hidup kekal dengan mujizat begitu? Bisa nggak? Bang, itu mujizat-mujizat yang dinyatakan oleh Yesus supaya setiap orang percaya kalau iman, kalau firman yang datang kepada manusia. Makanya saya bertanya, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu, sekiranya kemudian Kristen percaya terhadap mujizat-mujizat itu, apakah Kristen hidup kekal, memperoleh hidup kekal hanya dengan percaya mujizat-mujizat itu? Oke, Abang bertanya di sana, Bang, ya. Enggak, gini, Bang. Kalau masalah mujizat-mujizat yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu pertanda bahwa Dia memang anak Allah, utusan Allah. Iya, kalau Supaya Anda kedatangan percaya Dia tidak itu, supaya kedatangan kalau Anda kedatangan percaya Dia itu, apakah Anda sia-sia. selamat? Cukup percaya mujizat-mujizatnya, apakah Anda selamat? Oke, di sana ya, sampai di sana, sampai di mujizat ya. Sebelum pun Yesus disalibkan, kita udah percaya kepada Beliau lewat mujizat-mujizatnya. Nah, Jadi apabila kalau kita hanya percaya kita udah mujizat-mujizat diselamatkan. ini, kalau hanya dengan percaya mujizat-mujizat ini tanpa ada penyaliban, apakah Anda selamat? Tetap selamat, Bang, tetap selamat. Sekarang kenapa Tanpa ada penyaliban? Tanpa ada penyaliban, Bang.
kita tetap selamat sebab Oke, jedar. dengar dulu Jedar. sebab dengar dulu Berarti dengar dulu kesimpulan saya, Bang. Dengar dulu kesimpulan Tunggu. saya. Dengar dulu sebab sebelum Iya, silakan. penyaliban sebelum 6M teman-teman, Masya Allah, luar biasa. Berarti orang bisa selamat tanpa salib. Lalu mana dosanya? Mana dosa warisnya? Mana? Mana? Apa caranya dosa Anda ditebus kalau Anda tidak ada penyaliban? Bagaimana Anda bisa selamat kalau masih ada dosa Anda? Ayo. Kan tidak ada penyaliban, berarti tidak ada penebusan dosa. Lalu bagaimana Anda bisa selamat kalau tidak ada penyaliban? Masih ada dosa Anda? Abang gini loh, Bang. Abang persepsi aja yang mau abang didengar. Jadi setiap saya bicara jangan di mute gitu dong, biar enak kita apanya. Saya kan menanggapi pernyataan saudara. Anda mengatakan boleh orang selamat tanpa penyaliban, betul? Sekarang kan abang tanya, pertanyaan abang tadi, apakah orang Kristen bisa percaya lewat mujizat? Kan abang bilang tadi. Bisa, Makanya- bisa selamat tanpa penyaliban. Oke, bisa. Karena sebab Bisa. dengar dulu ya, makanya dengar Bisa. dulu penjelasan saya. Sebelum penyaliban terjadi, sudah banyak orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan setiap orang percaya kepada itu sudah semakan itu sebelum penyaliban terjadi. Udah loh. selamat kan? Sebelum Oke, penyaliban pertanyaan- terjadi. Oke. Iya, udah selamat kan mereka, meskipun tak ada penyaliban. Sebelum terjadi penyaliban, setiap kita percaya kepada Yesus Kristus, kita udah selamat. Udah? Meskipun tidak ada penyaliban. Makanya iya, sebelum terjadi pun penyaliban, yang Enggak, percaya meskipun kepada tidak Dia- ada. Orang yang sudah percaya Yesus, meskipun tak ada penyaliban, mereka tetap selamat kan? selamat asal dia percaya sama Yesus. Meskipun tidak ada penyaliban. Iya, meskipun tidak ada penyaliban. Jadi dosa-dosa mereka ini bisa hilang tanpa penyaliban. Oke, gini Bang. Itu aneh. Orang yang selamat tanpa penyaliban, itu pada zaman dulu ya Bang ya. Pada zaman Yesus Yesus turun ke bumi, itu terjadi. Tapi sekarang apakah manusia-manusia tersebut masih hidup? Sekarang penyaliban ini turun temurun ke iman orang Kristen. Iya, orang-orang yang percaya tadi itu bisa selamat tanpa penyaliban. Kenapa sekarang Anda harus mempercayai Yesus dengan salib? Kan cukup percaya ternyata bisa selamat. Makanya kami percaya tanpa penyaliban. Kami percaya kepada Yesus. Makanya gini Bang. Kenapa harus Tadi kan ada di awal tadi embel-embel udah- salib? Di awal tadi udah saya bilang, makanya tadi abang pernah bilang banyak apa yang penyesat abang bilang itu memang banyak pada Oke, zaman berarti kesimpulan saya berarti kita tidak butuhkan salib. Kita cukup percaya Yesus, kita selamat. Udah selesai. Buang salib Bang, buang. Anda sudah mengakui kan? Tanpa penyaliban kita selamat. Kenapa abang ambil kesimpulan dibuang salib coba? Loh, Kenapa? tadi abang Anda ambil mengatakan, kesimpulan Anda mengatakan orang yang percaya Yesus sudah mendapatkan hidup kekal, itu? Orang yang biarpun tak ada percaya- salib. Orang yang percaya kepada Yesus, udah. Apa yang kita percaya di sana? Kita percaya dia turun ke bumi. Mujizat, Oke. utusan Kita Tuhan percaya kepada kita Bani percaya Israel melakukan mujizat. Kita percaya dia mati bangkit pada hari ketiga. Wah, itu penyaliban itu berarti. Bahlul, iblis. Udah Anda turun. Anda berdongok, bahlul, tolol. Bodoh. Tepuk tangan untuk orang bodoh. Rendongo. Dia mau menjilat ludahnya sendiri. Yang mengatakan orang-orang bisa selamat tanpa penyaliban. Ya udah. Kenapa harus percaya kebodohan apa dikatakan salib adalah kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya? Ngapa harus percaya kepada itu? Ternyata dia sendiri mengatakan orang bisa selamat tanpa penyaliban. Ya sudah, ngapain kita harus ikutin karya iblis, rencana iblis? Ngapain? Kan Anda mengatakan
bahwa penyaliban itu rencana iblis. Ya ngapain kita terima hadiah dari iblis? Cukup percaya Yesus saja bisa memperoleh hidup kekal. Ya sudah, percaya Yesus, dia nabi, dia rasul, bermujizat di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, sudah, berarti Islam dong. Kan gitu. Ternyata bisa memperoleh hidup kekal cukup dengan percaya Yesus sebagai rasul untuk kaumnya Bani Israel. Wa iskala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Islam dong. Kalau percaya Yesus sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel, bisa selamat. Itu rukun iman Islam. Artinya penyaliban ini tidak perlu diakuinya. Masya Allah, luar biasa. Ini permintaan banyak kali. Yang mana yang muslim, yang mana non muslim. Banyak kali abang-abang. Wow. Mana ini? Halo. Yang mana ini? Bismillah. Bismillah. Udah kita dengarkan teman-teman, bisa selamat tanpa salib. Salib karya iblis katanya, rencana iblis. Ya ngapain harus ada rencana iblis masuk kalau memang ternyata tanpa rencana iblis kita bisa selamat. Cukup percaya Yesus, ya sudah. Halo, selamat malam saudara user. Nggak bisa buka kamera. Halo, saudara Saros. Halo, belum duduk ya. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Selamat malam. 70 permintaan lebih. Halo. Mana yang Halo? Halo? Maaf abang, salah. Iya, halo. Iya. Halo. Iya, nggak apa-apa. Iya. Maaf abang, salah tindis. Siap. Iya, makasih. Makasih ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam saudara Joni. Ayo teman-teman non-muslim dan yang muslim mohon untuk dibatalkan permintaannya, boleh ya? Soalnya banyak kali nih. Ada 70 lebih. Yang mana yang harus kenaikan? Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Abang-abang. Cek. Halo. Ada non muslim di sini? Halo. Halo, Bang. Islam semua ya teman-teman ya. Islam semua ya.
Bisa batalin nggak teman-teman? Biar kita kasih ruang untuk non-muslim aja dulu. Yang minta masih 68 orang. Saya harus scroll terus ini, cari yang muslim, cari non-muslim. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Ish, 6M teman-teman. Keren kali, Bah. Halo, selamat malam. Halo. Halo, Ibu Elizabeth. Dari mana? Katolik Protestan? apa? Saya Protestan, Katolik saya, bukan Protestan. Oke, silakan buka kameranya. Kenapa saya harus buka kamera? Syarat di komar saya. Aku udah tidur, aku lagi baring, tidak boleh buka kamera. Ini kok kayak Paulus kok gitu. Tidak tidur dibilang tidur. Turun dia. Harusnya perempuan kayak gitu kita bal-balin dulu baru dia turun. Kasih oleh-oleh dulu dia. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Katolik Protestan, Bang? Ini Protestan, Bang. Oke. Boleh buka kameranya ya. Kita diskusi ya. Aduh, saya lagi di rumah sakit ini. Malu. Oh, Enggak. Abang lagi sakit. Ya, tapi gas aja. Oh, hebat. Luar biasa Bang kita. Enggak kayak ibu ini, cuma datang merepet. Ibu Elizabeth. Ya, gimana, Bang? Iya. Ini gelar penyesat. Kalau dari Al-Quran kan jelas tuh. Gelar penyesatnya, wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Jadi kami tidak ingin membawa Al-Quran dalam hal ini. Kami ingin pernyataan Yesus aja. Apa gelar penyesat itu menurut Yesus, Bang? Gelar penyesat menurut Yesus ialah orang-orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Iya. Perintah Tuhan, jangan ada ilah lain di hadapanku, betul? Betul. Terus kenapa saudara membuat ilah baru bernama Kristus? Saya membuat ilah baru bernama Kristus. Coba Anda terangin sedikit lagi. Ya, kan tidak boleh buat ilah lain. Hanya ada Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yishak. Jangan ada ilah Yesus, ilah Kristus. Karena ilah Kristus itu ilah yang baru dibuat. Benar. Dan Sementara ilah yang betul adalah yang disembah oleh para nabi. Eloah Abraham. Di dalam Al-Quran dikatakan Kulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wa Asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Ilah yang benar adalah ilah yang disembah mereka. Nah, kenapa kemudian Anda membentuk ilah baru bernama Yesus? iya ya, Bang. Iya, Bos. Jadi gimana sekarang agama sekarang ini? Makin gini. Nah, itu dia Jadi makanya. saya juga Ada selalu keliru. Bentar, Bang. ada Selalu, yang ya, silakan. ya. Jadi kan ada ilah nih yang sudah diajarkan oleh para nabi termasuk Yesus. Hidup kekal adalah mengilahkan
Dia yang di langit sebagai satu-satunya ilah yang benar. Tidak boleh lagi ilah-ilah yang lain. Bagaimana dengan Yesus? Oh Yesus, Anda harus kenal dia sebagai utusan ilah, bukan ilah itu sendiri. Nah, kemudian ada yang ingin diilahkan tuh. Siapa itu? Iblis. Nah, Jadi itu Bang. oknum iblis ini ingin diilahkan. Nah, oknum ini supaya dituhankan, maka dia mau pakai nama Yesus. Iya, Karena maka Yesus daripada sendiri itu Bang, mengatakan. baik. Baik. Saya teruskan bentar Bang. Itu Anda udah Silakan, terlalu jauh silakan. untuk kita ke sana. Jangankan di kasus itu Bang, sedangkan kasus dari konteks penyalipan aja saya agak ragu di sini. Ragunya? Ragunya istilahnya masalah orang-orang yang menyalipi itu apakah orang percaya atas Yesus atau tidak. Di situ saya mulai ragu di situ. Tadi penjelasan Abang sebelumnya. Yang menyalip Yesus adalah pembenci-pembencinya. Terus kenapa kita menerima keselamatan dari hasil usaha orang yang kenapa dikeluarkan? Tadi dia ngaku apa tadi teman-teman? Kelihatannya dia ngaku Kristen tadi kan ya? Sorry kalau ternyata dia Muslim. Tapi dia ngaku tadi non-Muslim kok. Salah dia kalau dia Muslim ngaku Muslim. Ngaku non-Muslim maksudku. Halo, ibu yang sedang tidur. Apakah Anda ngigau mimpi bertemu dengan Bang Suma kah? Kok orang tidur bisa ketik naik ke sini? Hai ibu. Teman-teman tadi dengar nggak beliau ngaku Katolik apa Protestan tadi itu ya? Dengar kan ya? Karena kalau tidak pasti diturunkan. Nanti terjadi lagi fitnahan kalau ternyata dia Muslim ngaku-ngaku. Iya betul, dia ngaku Protestan atau Katolik tadi itu. Ini kenapa ibu ini tidak naik-naik? Muter-muter aja dia. Ayo teman-teman, please yang Muslim batalin dong permintaannya, oke? Bisa ya? Kayak Nurjan Nahau ini dari tadi siang minta permintaan, sudah dinaikkan tadi siang. Ternyata salah katanya, maaf salah tekan. Kok sekarang minta lagi ya? Salah tekan lagi berarti ya? Oke. Kata Ustadz Dio, kita negatif apa? Positif sinting gitu ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo, saudara. Selamat malam. Saudara Andre, selamat malam. Halo. 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 Cek. Ini rata-rata yang naik teman-teman kita yang berbusana Muslim. Fotonya.
Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar? Ada onde-onde kah? Halo, selamat malam. Halo, halo. Halo. Teman-teman Muslim bisa nggak sih, teman-teman? Ini lagi, ya Allah, dari tadi pun di atas diam-diam baik. Ini rata-rata yang minta permintaan pakai hijab. Gimana dong? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Saudara Kaisa. Iya, jangan diturunkan. Halo, selamat malam. Gimana Zuma? Iya, gimana Ibu? Nah, itu kan cantik. Kalau buka kamera, cantik. Nah, Kau kasih saya Zuma. Kau kasih saya. jaringan, Kau maunya kau punya keilahan, orang mau ikut ilah kau juga? jaringannya Ibu yang error, bukan kita. Jelek pun gak apa-apa, yang penting kan aku gak kebanyakan congor. Iya, iya. Iya, Ibu. Buka aja kameranya, Ibu. Buka aja kameranya. Jaringan. Nah, itu kau yang kasih mati kamera aku kan? Enggak, Bu. Buka aja kameranya, enggak usah ditutup. Memang di sini syaratnya harus Penyesat buka kamera, dunia. Ibu. Iya. Aku udah buka, kau yang kasih mati cuma. Nah, ini aku buka kan, sebentar kau kasih hilang Iya. lagi. Kayak baru kau bilang, buka aja ya Bu, kameranya Bu. Baru aku udah buka, kamu yang sengaja matiin. Ini bukan kamera apa ini? Ini apa gambar ini? Koran. Ini bukan wajah saya, koran kan? Gelar penyesatan dunia. Siapa yang sesat ya? Kalau Yesus itu tidak sesat. Yesus itu juru selamat, bukan sesat. Kira-kira siapa tuh yang sesat? Yesus Gelar berkata kepada penyesat kaumnya, dunia. Yesusku sang juru selamat dunia. Yesus berkata kepada kaumnya Bani Gimana? Israel agar waspada kepada penyesat yang datang, ya, memakai namanya. Jadi penyesat itu Berarti datang mengaku Yesus. Dia begitu. mengatakan begitu, berarti bukan yang Kristen. Dia punya Enggak dong, karena di luar Yahudi yang memakai nama Yesus, Yesus sesat. di luar Yahudi, di luar itu Yahudi, agar dengan cicak bunyi. di luar Yahudi yang memakai nama Yesus kan Kenapa sih? Kristen. Terus masalah Iya buat kan? kamu. Loh, kok jadi saya yang jadi Ya, masalah? masalah buat kamu. Iya, enggak masalah, malah kamu itu Kristen happy sama aja, Yesus, terus happy masalah buat kamu. aja, happy Happy aja. lah, ngapa Nggak orang ada mau masalah. Kristen pendeta itu? Kita happy, kita happy Masalah dong, buat lo. karena ternyata di luar Ya, happy, emang aku Yahudi, fine. I'm fine, I'm yang happy, you know. di luar Yahudi yang memakai nama Yesus ya Kristen, betul? Terus Betul? kenapa? Nah, Yesus berkata kepada Terus muridnya kenapa? orang Yahudi Terus kenapa kamu agar permasalahkan waspada kalau di kepada Kristen penyesat. ada menyanyi lagu
Allah itu baik, Allah itu. Karena kan masakan kalau Kristen punya. Nah, itu Allah. penyesat. Itu penyesat. Itu Masa penyesat Allah buat karena Allah, dewa Hah? karena dewa Artinya kan orang Allah. Roma dipanggil dengan Artinya sebutan Allah. Allah. Jadi jangan kau sakit Tuh, hati. Theos, Jangan kau Theos sakit dewanya hati orang kalau Yahudi Kristen bilang Allah. dipanggilnya dengan Ya. sebutan Allah gitu loh. Itu Ini penyesat kalau orang dewa orang penyakit Roma hati. kok dipanggil. Roma Penyakit punya hati. Tuhan, punya dewa dipanggil dengan sebutan Tuhannya umat Islam. Yesus berkata, waspadalah Allah itu kepada umat penyesat yang Allah itu datang, orang yang Islam. datang kepada kalian memakai namaku. Nah, di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Allah siapa? itu panggilan umat Islam. Ya ampun. Kau punya tuh Allah. Terus panggilan siapa? Allah. Sedangkan saya punya Oke, Allah. Beda. Oke. Beda. Cuma. Allah ini ambil dari mana? Allah ini ambil dari mana? Dari Alkitab lah. Dari mana? Di mana Dari kitab tertulis? suci. Di mana tertulis? Di mana tertulis di Memang- kitabmu ada Memang sebutan sebelum Allah Al-Quranmu dalam bahasa ada, asli? sebelum Al-Quranmu diterjunkan pun Allah itu sudah ada. Allah Tuhan kami Di Yesus mana? Kristus itu sudah ada. Di mana? Di Di Alkitab mana? carilah. Coba kau cari di Alkitab Di- tidak ada tulis Allah kah? Atau Oke, di Alkitab oke, tulis saya bu- Allah? Oke, saya buka ya. Kita buka ya. Kita buktikan ya. Kau memang Di mana penyakit hati tertulis? betul Bajma. Penyakit Di hati mana kau itu harus tertulis? hati dulu kau. Coba, Pergi kontrol. Jangan sampai hatimu sudah bengkak. Oke, kita lihat dulu Kontrol dulu itu teman-teman. penyakit hatimu itu Juma. Di mana tertulis kata Allah ya? Kau Coba ini kita lihat mempermasalahkan di sekali. Yang kau buka room, kau bahas agama orang. mulai nangis, Kau mulai buka room, kau bahas nangis. kau punya agama lah. Apa bagus ya? Kenapa Kita ambil kau benci sekali perjanjian dengan orang baru. Kristen? Perjanjian baru Yohanes 1 ya, kita lihat ya. Yohanes 1 nomor 1. Kita lihat si penyesat memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang. Kita lihat apakah betul di situ tertulis dengan tulisan Allah atau bukan. Nih kita lihat, buka kamera, kita perlihatkan ya. Siapa penyesat yang suka memakai Tuhannya orang untuk dipakai sebagai alat untuk menyesatkan. Nih Yohanes 1 nih. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan bersama-sama dengan Allah katanya. Ya. Ini Allah ini. Ini ketahuan. Nah, coba kita lihat bahasa aslinya. Apakah betul Allah? Kita lihat bahasa aslinya, teman-teman. Aku lihat dulu biar lebih terang di sini. Nah, nih bersama-sama dengan Allah katanya nih ya. Bersama-sama dengan Allah. Allah katanya Allah. Kita klik 23:16. Bismillah. Theos. 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 Theos, ternyata Theos. Ada Theos. Penyembah Theos. 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 Kasihan. Siapakah Theos itu? Kita lihat terjemahannya. Nih, Theos. Siapakah Theos itu? Dewa. Dewa. Malu. Penyembah dewa. Penyembah dewa disembunyikan dengan identitas Allah. Malu. Ternyata penyesat itu menyembunyikan identitas sembahannya dengan menggunakan nama Tuhannya umat Islam. Ternyata dewa, teman-teman. Aduh, motong. Penyembah dewa rupanya. Oh, penyembah dewa. Nyembah dewa. Tapi dewanya disembunyikan dengan nama Allah. Lalu alasannya, kamu kan Allah, katanya.
Kami Allah. Cie cie cie. Kami Allah. Cie cie cie. Begitu kita geledah rumahnya, kita temukan barang bukti di rumahnya, ternyata bukan Allah tapi dewa. Dewa, penyembah dewa. Penyembah dewa. Penyembah dewa. Ini perempuan tapi mukanya kayak laki-laki. Lebih cantik waria. Waria lebih cantik. Mukanya kotak. Mukanya kotak. Waria lebih cantik dari mukanya penyembah dewa. Ternyata penyembah dewa. Ihai, penyembah dewa ternyata. Baru aku tahu ternyata penyembah dewa. Oh mama, penyembah dewa rupanya. Oh mama, rupanya penyembah dewa teman-teman. Baru aku tahu ternyata. Oh penyembah dewa, ternyata dia penyembah dewa cuman penyembah dewa. Baru ku tahu kalau ibu ini penyembah dewa. Oh, penyembah dewa, ibu penyembah dewa. Ternyata ibu ini penyembah dewa, tapi identitas dewa disembunyikan dengan memakai nama Allah. Ternyata penyembah dewa, penyembah Theos, penyembah Theos. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan dewa. Dewa, oh dewa, penyembah dewa, penyembah Theos. Tandai mukanya, penyembah Theos, penyembah Theos. Tandai mukanya, penyembah Theos. Diganti pakai Allah, padahal itu adalah Theos. Penyembah Theos. Bibelnya di Indonesia pakai nama Allah, ternyata Theos. Penyembah Theos, ternyata bukan Allah, ternyata Theos. Penyembah dewa. Oh, penyembah dewa. Oh, penyembah dewa. Ternyata, ternyata selama ini dewanya disembunyikan. Kalau bicara tentang dewanya di perjanjian lama, pakainya Yahweh, Tuhannya Yahudi. Tapi kalau dewanya di perjanjian baru, pakainya Tuhannya Islam. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi. Di perjanjian baru pakai Tuhannya Islam. Dewanya sendiri Theos disembunyikan. Dewanya disembunyikan. Kitabnya yang perjanjian lama Tuhannya Yahudi. Perjanjian baru Tuhannya Islam. Ternyata setelah diselidiki, ya Allah ya Karim, ternyata dewa. Oh, penyembah dewa rupanya. Oh mama, baru tahu aku. Ternyata Oten ini nyembah dewa. Tapi supaya tidak ketahuan kalau dewa yang disembah, disembunyikan dengan kata Allah. Kasihan deh lo. Teman-teman udah puas nggak nih? Kalau udah puas kita turunin. Kalau belum puas menertawakan ibu ini, ayo kita lanjut. Ternyata penyembah dewa. Pantasan aja
kenapa kemana-mana kitabnya selalu diterjemahin? Rupa-rupanya aslinya Theos. Oh mama rupanya Theos. Aslinya ternyata Theos ya Bu ya. Oh, kirain aslinya Allah. Ternyata Allah itu bukan terjemahan yang sebenarnya. Disiksa dulu, adek. Adek dia, biarin aja dulu di sini. Kita siksa dulu dia. Ternyata dia songong. Dari kemarin dia songong dia. Oh, ternyata nyembah dewa. Oh, baru tahu aku, Bu. Baru tahu loh. Setelah aku periksa aslinya ternyata Theos. Oh, penyembah Theos rupanya ibu ini. Tapi kalau dengar-dengar kebaktian depan rumah teriak panggil Allah. Allah kami di surga. Kok begitu? Ternyata cek per cek Theos. Oh, Theos. Masolang ibu-ibu kah? Manrasa ibu-ibu kah? Panas dia. Panas. Panas dia. Oh, ternyata selama ini identitas Theos itu disembunyikan dengan nama Allah. Oh, baru tahu. Muka kotak, mulut dibuat-buat jadi kotak. Tanpa dibuat kotak udah kotak, Bu. Tanpa dibuat kotak sudah kotak, Bu. Nggak usah digitu-gituin, nggak usah. Ternyata Theos, Bu ya. Ya Allah, Bu, ternyata Theos. Kita baru sadar loh. Jadi selama ini yang Anda sebut panggil Allah-Allah itu Theos rupanya. Theos. Selama ini yang Anda panggil Allah-Allah, Allah Bapa di surga, ternyata Theos, dewa rupanya ya. Dewa Bapa yang di surga. Oh gitu Ibu. Baru tahu loh kami, Bu. Setelah kami belajar original teks kitab Anda, ternyata selama ini kata Allah itu dipakai untuk menutupi kata Theos itu ya, Bu ya. Oh, mama dewa rupanya sembahannya Ibu. Kirain Allah juga. Makanya kami heran kok ada Allah beranak. Allah kok punya anak? Allah kok keluar dari kubur? Oh, ternyata aslinya bukan Allah, tapi Theos. Oh, dewa rupanya. Oh. Teman-teman, apa sudah puas teman-teman? Sudah puas? Sudah puas teman-teman? Udah? Udah puas? Udah puas teman-teman? Udah puas? Udah puas? Oh, ternyata Theos. Oh, kirain selama ini itu benar-benar Allah. Ternyata dewa toh. Ternyata Theos. Oh, mukanya satu laptop penuh lubang hidung kayak lubang gua. Allahu Akbar. Dia niat kali mau menghina, mau menghujat Bang Suma. Niat kali dari kemarin ya. Niat kali udah diturunin naik lagi, udah diturunin naik lagi. Ternyata penyembah Theos diam-diam nggak bilang-bilang. Masa orang generasi. Jadi selama ini nyembah Theos rupanya. Baru tahu kita. Oh mama Halo El Gibor. Orang Yahudi pasti nih.
Halo. Halo. Dari iya. Mesianik, Bang. Iya. Maksudnya apa, Bang? Itu nama Tuhan, gelar Tuhannya Yahudi kok dipakai? Emang nggak bisa? Kebetulan ya? Nggak bisa dipakai. Enggak, aku cuma nanya aja. Kalau El Gibor itu kan berarti nggak mati terkutuk dong, Bang. Kan gitu maksudnya. Iya, kan dia maha dahsyat, maha perkasa, maha besar, maha agung. Kok mati terkutuk? Berarti beda ya. Beda El Gibor, beda El Kutuk. Betul? Iya, Bang. Agak berilmu sikit lah, Bang, kalau ngomong. Nggak ada ilmunya. Saya bertanya Artinya tuh, Bang. kalau mau diskusi, maunya jangan ngejek. Artinya keluarkan ilmu. Ini kok ngejek? Ini bertanya. Itu kan El Gibor itu kan belum gelar ada Tuhannya ngomong, Yahudi. langsung ngomong terkutuk Tuhannya. Cuma ada kita mau diskusi gitu. Galatia 3:13 itu siapa rupanya yang mati terkutuk? Kan belum ada kita ngomong, kenapa langsung ngomong terkutuk? Karena saya kaget aja, Bang. Ini kok El Gibor kan begitu maksudnya. Enggak, tadi mama itu lama-lama kau turunkan karena kau ejek, kau matikan mic-nya. Loh, kok jadi ngejek-ngejek? Iyalah. Dia yang ngejek. Lu kok Kau lah ngejek? ngejek. Dia kan ngejek. ngomong udah kau matikan mic-nya, cemara dia mau ngomong. Loh. Dia ngejek-ngejek aku loh. Dari kemarin pun dia suka ngejek aku. Gimana sih abang ini ah? Orang-orang Dimatikan, Kristen jangan naik di sini karena dia nggak mau diskusi, ini dia hanya mau ngejek ini. Jadi orang Lu kok Kristen ngejek lagi? Kok abang orang-orang Kristen jangan mau naik di sini. Ini Saya bertanya. nggak ada ilmunya kalau kenapa gelar orang punya Tuhan kok dibawa-bawa El Gibor? Itu kan nama gelar Tuhannya Yahudi, abangku. Saya bertanya, berarti beda dengan dia yang digantung terkutuk kan? Kok Anda kok tantrum langsung merasa panas begitu? Kenapa, Bang? Saya kan bertanya, kalau El Gibor itu tidak mungkin mati terkutuk kan? Itu pertanyaan, kok jadi Anda berasa gitu loh. El Gibor itu harusnya ketika Anda menyandang nama itu, ya Anda harusnya sadar bahwa tidak mungkin El Gibor mati dengan jalan kutuk. Kan begitu, abangku. Iya kan? Ini suaminya ibu yang tadi ya, kok datang-datang kok merepet, Bang. Ini Tuhannya Yahudi Anda pakai El Gibor, kan gitu. Saya bertanya, berarti beda dong dengan yang mati terkutuk itu, Bang. Kok jadi tantrum Anda ini? Kan itu pertanyaan, Bung. Dijawab aja. Sama enggak El Gibor dengan yang mati terkutuk itu? Sama enggak? Itu pertanyaan, Bang. Dijawab. Jangan malah merepet gitu. Tinggal dijawab aja kok. Sama atau tidak sama? Kalau tidak sama ya tidak sama. Kalau sama ya sama. Kan tinggal dijawab. Silakan. Jangan kau mati-matikan mic-nya. Cuma kau Tinggal dijawab, Bang. gak ada ilmu. El Gibor dengan ada yang ilmu. mati terkutuk sama atau tidak, Bang? Sedikit pun gak ada ilmu. Gak perlu kau tahu tentang Tuhan kami. Baik, ini kan bukan Tuhan Anda ini. El Gibor ini kan Tuhannya Yahudi. Kok klaim lagi Tuhannya orang Yahudi? Kalau memang ada ilmu, coba terangkan. El Gibor itu Tuhannya Yahudi, abangku, bukan Tuhanmu. Ada-ada aja begini. Mengklaim terus. Di Indonesia Allah diambil. Kitabnya Yahudi Tuhannya diambil. Nggak ada. Perjanjian baru Tuhannya Islam diambil. Kalau Perjanjian lama Tuhannya Yahudi diambil. Orang lain itu hakmu. Tapi jangan. Saya menghujat apa? Saya menghujat apa, Bang? Kenapa kau bilang tadi terkutuk Tuhan orang Kristen? Kata siapa? Saya mengatakan Tahu sendirilah. Tuh kuping. Saya tidak mengatakan Tuhan Kristen. Saya mengatakan apakah sama dengan dia yang terkutuk disalib? Sama atau tidak? Anda merasa? Itu kan udah menghujat kau.
Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita. Selanjutnya, ayat selanjutnya. Baca selanjutnya. Itulah kebiasaan kalian. Bodat kau bodat, tengok dulu, buka dulu apamu, maskermu, baru kita ngomong. Buka masker. Percuma juga buka masker kalau muka kayak Anda mukanya. Terangkan semua. Kalau buka masker tapi mukanya kayak Anda juga percuma juga nya, Bang. Buka maskermu kuterangkan. Kalau muka sudah setengah-setengah kayak Abang percuma juga nya. Iya toh? Jadi saya tidak mengatakan Tuhan Anda itu terkutuk, abangku. Saya mengatakan apakah El Gibor itu sama dengan yang digantung di salib? Begitu, Bang. Jangan sensi dong. Saya kan bertanya baik-baik. Itu kan El Gibor itu gelar nama Tuhannya saudara kita Yahudi gitu loh, Pak. Bukan saya menghujat, Anda yang sensi, Anda yang sensitif. Ya, salah sendiri saya suruh menyembah. Ya, jangan salahkan saya. Kan Anda sendiri yang mau. Emangnya saya yang suruh, kan Anda yang mau. Jangan salahkan. Oh, jadi saya salah. Bang. Anda sendiri yang milih kok. Halo juga, saudara, silakan buka kamera. Halo. Halo. Ini lagi kan namanya Putri, suaranya laki-laki kan, ada aja semua orang ini. Dipertanyakan marah. El Gibor di bawah-bawah. Nggak bisa pertanggungjawabkan. Nama Tuhannya orang diambil, nggak bisa pertanggungjawabkan. Tuhannya umat Islam diambil juga, nggak bisa pertanggungjawabkan. Malah marah-marah. Halo saudara Putri. Putri, selamat malam, Bung. Mau diskusi kita? Halo, Bang. Putri, jangan menangis. Lihat Isabel ngamuk-ngamuk. Elizabeth, jangan Naik orang marah-marah. semua, pengecut emang kau. Jangan Kau takut dapat debat dengan orang kau kasih miot dasar. Ya sudah, kita debat. Jangan ngamuk-ngamuk, silakan. Jangan marah-marah, Ibu. Kita diskusi aja, kenapa? Bisa kan diskusi tanpa marah-marah? Kau Bisa bilang kan? yang digantung di tali itu sesat. Ya, sesat itu yang kau Yang bilang sihir tuh. yang bilang Yang digantung di salib itu sesat siapa? Dengan mulai fitnah lagi kan? Mulai fitnah lagi dia. Terbalik terkutuk kau Mana saya bilang yang digantung salib Kau sesat? bilang Ya menyembah Allah orang ya yang Karim. di dalam terus yang dikasih salib bukan Yesus apa? Bapakmu yang di Jangan ngamuk-ngamuk, Ibu. Saya katakan bahwasanya yang disalib itu menurut Galatia 3:13. Dengarkan. Kau ini memputar-balikan Kristus kau itu. Kristus telah Tadi jelas kau menebus bilang itu orang kita. terkutuk yang digantung di kayu salib. Bukan Yesus apa? Bapakmu yang tergantung di kayu salib kan? Kau ini memang mulut Kan Yesus di situ, Ibu. mulut Kristus telah menebus kita. Kita di situ adalah kita di sana adalah orang-orang yang tinggal di Ankara, Turki. Oke? Nyembah raja seks pun kau Kristus telah menebus orang-orang yang ada di Ankara, Turki dengan jalan menjadi kutuk. Karena orang-orang yang ada di Ankara, Turki, sebab pada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung di sana? Ya sembahan Anda kan? Kok jadi saya yang salah? Yang kami sembah itu Tuhan Yesus suci, bukan doyan selangkang Kalau Bukan suci doyan kenapa selangkang. dikatakan terkutuk, Ibu? Kalau suci kenapa terkutuk di sana? Makanya jangan disalib dong. Makanya kami tidak menginginkan ada Kakekmu penyaliban yang terhadap terkutuk Yesus. rela mati di kayu salib demi menebus dosa manusia Dengan jalan apa? Dengan jalan apa dia mati di sana? Dengan jalan kutuk atau dengan jalan berkat? Kok jadi nangis? Itu kan konsep Alasannya pergi cium agama jilat Ibu. nungging itu batu mau kau mau hina-hina Tuhan Yesus kami.
Loh, kenapa jadi menghujat ibu ini? Saya menyatakan kebenaran dalil. Saya menyatakan kebenaran dalil. Kenapa Anda menghujat agama kami? Ada saya menghujat di sini. Kalau orang tempat kau kasih mute orang, bencong memang kau. Ada saya menghujat di sini, ada. Saya baca dalil ibu. Orang di Alkitab kami sudah ada Allah, Allah Olonya kami Islam. Gila kau, sinting kau. Kau punya tuh Olo bukan Allah. Lah tadi ternyata Anda bukan punya Allah, Theos. Ulang karena kau sakit hati karena di Alkitab kami sudah ada Allah. Kau tentang Allah itu mesti Allah punya Islam. Ternyata bukan Allah, Theos. Gak malu? Udah kutunjukkan buktinya tadi, gak malu? Kau debat dengan anak TK kau tuh cocok pas. Lah tadi ternyata Theos kan, bukan Allah kan? Allah itu cuma di Indonesia Anda pakai. Itu terjemahan yang salah. Theos itu dewa, bukan Allah. Allah itu nama. Yang Theos itu Allah, bukan gelar. Yang Theos apa? Yang Theos apa? dasar laki-laki mulut lonte. Ih. Kasihan kali. Tau malu. Kasihan kali. Kasihan. Ngamuk-ngamuk dia datang sini. Halo, selamat malam, Bung. Malam. Malam. Dari mana? Bang Suma. Siap, Bung. Siap. Malam. Hormat. Malam. Assalamualaikum. Shalom. Salam. Siap Bang. Sebelumnya terima kasih karena udah bisa dikasih kesempatan untuk naik dan ngobrol-ngobrol. Baik. Thank you banget. Silakan, Bang. Ya. Katolik Protestan Abang ini? Kebetulan, bukan kebetulan. Dari lahir saya Protestan, bukan kebetulan. Oh iya, silakan. Ya, Bapak. Silakan, Bang, silakan. Sebelumnya salam hormat buat Abang dan untuk Iya, sama. teman-teman dan untuk semua teman-temanku yang ada di roomnya Abang, kurang lebih 8,3. Berarti kurang lebih 8.300 orang yang ada di bawah ini, yang mayoritasnya adalah teman-temanku semua umat Muslim. Iya. Salam hormat. Makasih, Bang. Assalamualaikum untuk kalian semua. Sebenarnya saya naik ke sini pun Iya. bukan secara kebetulan saya naik ke sini ya Bang Suma. Bukan secara kebetulan saya naik ke sini. Udah sering banget saya nonton live-nya Abang, dan saya ngikutin semua teman-temanku yang seiman sama saya, gitu ya Bang ya. Dan saya merasa bahwa teman-temanku yang seiman tidak mengimplementasikan apa yang menjadi iman teman-teman saya gitu. Walaupun dalam hal ini bukan berarti saya menyalahkan iman teman-teman saya, begitu loh. Bukan berarti saya menyalahkan teman-teman saya. Mungkin pembicaraan saya saat ini di luar daripada apa yang menjadi temanya Bang Suma di malam ini, karena saya mengikuti walaupun bukan setiap hari gitu loh, tapi untuk beberapa hari belakangan ini saya mengikuti setiap temanya Bang Suma gitu loh, Abangku. Oh iya. Baik. Saya ngikutin semua temanya Bang Suma, tapi bukan berarti saya mengikuti temanya Bang Suma untuk mencari celah di mana saya bisa nyerang Bang Suma. Enggak. Saya mengikuti temanya setiap temanya Bang Suma dalam tiap malam saya itu bukan berarti bahwa ini celahnya di mana untuk saya bisa nyerangnya Bang Suma. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu Bang. Jadi maksudku justru saya melihat ini sebagai tanda di mana bahwa saya harus memberitahukan untuk teman-teman saya bahwa apa yang diberitahukan Bang Suma itu hanya untuk menguji iman teman-teman saya gitu loh. Menguji teman-teman saya bahwa apakah kalian bisa tetap pertahankan iman kalian apa enggak gitu loh. Itu maksudku Bang Suma. Jadi saya mungkin di luar konsepnya Bang Suma di bawah gelar penyesat dunia. Di luar tema ini, saya hadir di saat ini di luar tema ini. Saya hadir di saat ini di luar tema ini. Gitu. Itu maksudku Bang. Karena maksudku gini. Kalian katanya bahwa kita iman Kristen itu penuh dengan kasih, pengampunan, di atas segalanya adalah kasih. Kok kalian panas ketika Bang Suma menerangkan bahwa menurut saya pandangan saya
dari agama saya bahwa Kristen itu tuh seperti ini. Kok kalian panas? Berarti secara tidak langsung kalian menerangkan bahwa kalian itu tidak menggambarkan iman Kristen. Setuju nggak? Abang? Iya. Kalau misalkan kalian bilang bahwa iman Kristen itu menggambarkan bahwa di atas segalanya adalah kasih, kenapa kalian nggak bisa menerima bahwa apa yang Bang Suma sampaikan itu, bahwa apa yang Bang Suma sampaikan itu di luar daripada apa yang kita terima? Kalau misalkan kalian menerima bahwa itu adalah bagian daripada perspektif orang lain, berarti kalian harus menerima itu sebagai bagian daripada kasih gitu loh. Kalian nggak perlu memaki dan mencaci maki agama orang lain karena kalian menganggap bahwa agama kalian lebih baik. Itu maksudku gitu loh. Oke. Silakan lagi. Masih ada lagi? Ya, jadi maksudku gini Bang, kalaupun aku udah bisa, sebelumnya aku minta maaf untuk teman-teman semua yang ada di bawah, semua penggemar Bang Suma maupun pengikut Bang Suma. Aku cuman ingin menyampaikan pesan, apapun polemik yang terjadi saat ini pada kita karena kehadiran Bang Suma sebagai apologetnya umat muslim maupun kehadirannya itu dari apologet Kristen, saya nggak tahu siapapun itu, Bang Dondi, Bang Edis, ataupun siapa yang cewek yang pakai kerudung itu Bang? Mohon maaf, aku tanya, yang cewek yang pakai kerudung? Yang mana ini ya? Ada beberapa kita. Yang cewek yang pakai kerudung, tapi yang cewek yang pakai kerudung tapi mengatasnamakan agama kita gitu loh. Oh, Mikana. Dia dari Katolik. Siapa ya? Mikana. Lina Wijaya. Mbak Mikana, oke. Ya, oke. Mbak Mikana ataupun Bang Edis ataupun siapapun itu, saya nggak peduli tentang itu gitu. Maksudku, mungkin teman-teman pernah tahu dan pernah dengar tentang nama-nama itu. Tapi maksudku gini, kalaupun aku secara pribadi tidak terlalu mengenal tentang mereka, mungkin Bang Edis aku kenal banget karena aku sering mendengar Bang Edis dan Bang Suma, bahkan tentang, bukan perdebatan sih, apa sih namanya, apa ya namanya Bang Suma, mohon maaf, diskusi. Kalau misalkan saling diskusi. Ya, diskusi, oke, sip, oke, aku sepakat sama bahasa itu. Maksudku diskusi antara Bang Suma sama Bang Edis pun aku sering nonton itu, serius aku sering nonton. Tapi walaupun aku nonton, aku nggak naruh diriku tuh ada di Bang Edis, ataupun aku nggak naruh diriku ada di Bang Suma, enggak. Aku ada di tengah-tengah. Dan pada saat itu pun bukan berarti salib yang ada di dadah, pikiran sama apapun itu di dalam tubuhku, aku nggak berarti bahwa aku harus ada di Bang Edis gitu loh, ataupun aku nggak harus ada di Bang Suma, enggak. Aku bakalan tetap berada di tengah-tengah, dan itu yang buat aku untuk tetap ada di channelnya Bang Edis ataupun channelnya Bang Suma. Bahkan buktinya saat ini pun aku bisa hadir di channelnya Bang Suma gitu. Oke, thank you. Sip, Iya. Jadi maksudku gini, terlepas dari semua itu, yang aku pengen sampaikan saat ini cuman adalah gini, Bang. Ketika aku ada di channel, sekali lagi mohon maaf untuk teman-temanku semua yang ada di channelnya Bang Suma, aku mohon maaf, bukan aku membela Bang Edis. Sekali lagi aku mohon maaf untuk semuanya. Cuman aku pengen ngomong kayak gini, teman-temanku. Aku ngomongnya teman-teman, aku hidupnya di daerah Indonesia Timur. Aku hidupnya di daerah Indonesia Timur. Dan sekarang aku sekarang adanya di daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Teman-teman boleh cek sekarang di HP-nya teman-teman, Kabupaten Kepulauan Aru itu posisinya ada di mana. Teman-teman boleh ngecek sekarang. Sekarang pun boleh. Kabupaten Kepulauan Aru itu adanya di mana? Aku sekarang lagi tinggal di rumahnya orang Muslim. Teman-teman, gini loh. Aku Kristen teman-teman. Aku Kristen. Ya, Kabupaten Kepulauan Aru. Aku sambil ngomong, aku sambil baca juga nih komentarnya teman-teman nih. Aku Kristen. Aku tinggal di rumahnya orang Muslim yang di dalam rumahnya itu bapaknya orang Kristen, ibunya orang Muslim.
anaknya tuh 4 orang, 2-nya Muslim, 2-nya Kristen. Mereka berdampingan banget tuh. Dan aku bisa menerapkan kasih dari kedua orang itu, dari kedua keyakinan itu. Nah, maksud aku itu. Maaf saudara tadi saya menghargai ya. Saya menghargai saudara ingin menjelaskan toleransi. Ada beberapa item yang saya dapatkan dari pesan yang Anda ingin sampaikan. Bahwasanya cerminan kasih. Cuman mungkin perlu di update lagi. Mungkin perlu diupdate lagi pengetahuannya tentang kasih yang Yesus ajarkan, Bang. Kasih yang Yesus ajarkan itu tidak hanya kalimat yang ada kasihi musuhmu, itu enggak. Tapi Yesus itu menyempurnakan ajaran untuk kaumnya Bani Israel. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Torah. Jadi kalau Anda mengatakan kasih tapi tidak menjalankan Torah, itu juga percuma doang. Kalau cuma kasih doang. Karena kasih yang ada di kesempurnaan agama itu bukan hanya ada di kasih saja. Itu penjelasan Yesusnya. Coba Anda baca di Matius 5 nomor 20. Kata Yesus di situ bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak akan masuk surga. Jadi kalau cuma kasih doang nggak bisa. Harus menjalankan semua apa yang Yesus ajarkan. Potong tangan, cungkil mata, berjalan 2 miliar, memberikan siapapun yang minta, jual harta untuk memberikan kepada si miskin. Itu yang diajarkan oleh Yesus tuh. Nggak boleh berkata jahil, tidak boleh kemudian berkata yang tidak baik terhadap orang lain. Itu ajaran Yesus seperti itu. Kamu harus sempurna katanya, sebagaimana Bapakmu yang di surga sempurna. Nah, Kristen kalau cuma ngambil satu itu doang, kasih doang, ya di antara puluhan bahkan ratusan ajaran Yesus, kalau cuma kasih berarti Anda cuma ngambil kulitnya doang. Itu bukan ajaran Yesus kayak begitu. Ajaran Yesus itu harus sempurna. Dan ajaran Yesus itu disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu abangku. Ajaran kasih yang Anda sebutkan itu yang ada di dalam Matius 5. Kasihilah Tuhanmu, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah juga sesamamu. Kamu mendengarkan kasihi musuhmu, kasih sesamamu. Tapi aku berkata kepadamu, itu belum ada apa-apanya. Yang benar, yang lebih daripada itu, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah yang baik untuk dia, kan gitu. Jangan kau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, kau beri pipi kiri. Itu, Bang. Jadi kesempurnaan ajaran Yesus itu belum diaplikasikan oleh orang Kristen, belum, karena memang sejatinya saya katakan Yesus anak Maria itu ya mengajar hanya untuk kaumnya, bukan untuk Bani lain gitu. Termasuk untuk Islam enggak. Yesus mengajar hanya untuk kaumnya Bani Israel. Begitu saudaraku. Jadi saya menghargai, terima kasih Anda sudah naik ke sini menjelaskan tentang ya perpaduan antara Islam Kristen, dan Anda berada di tengah-tengahnya. Kemudian Anda menyampaikan ada seorang Muslim yang suami istri dengan orang-orang non-Muslim, anaknya 2 yang Muslim, 2 yang non-Muslim. Ya itu bukan cerminan baik bagi kami. Itu pekerjaan orang yang yang hidup dalam zina. Karena nikah atau kawin dengan orang yang beda agama itu zina dalam Islam. Gitu, Bung. Jadi toleransi itu ada batasnya, Bang. Bukan toleransi itu agama Kristen semeja makan sepiring satu gelas sekelambung, enggak. Kita tetap bersaudara. Dalam hal muamalah kita saudara, tapi dalam akidah kita beda. Ya, akidah harus dipisahkan. Persaudaraan kita ya tetap aja kita bersaudara, harus itu. Kita menjaga toleransi wajib. Islam Kristen harus bahu membahu untuk menciptakan toleransi. Jadi jangan mudah terprovokasi. Jangan mau ada sedikit-sedikit ribut, sedikit-sedikit atas nama Islam, atas nama Kristen, jangan, Bang. Di sini melalui forum ini juga saya sampaikan bahwa
dimanapun saudara-saudara Islam berada dan juga saudara-saudara Kristen berada, please jangan mau mudah terprovokasi, jangan mau dihasut ya atas nama agama, jangan bang. Kenapa? Agama Kristen itu memang betul banyak dalil di dalam agama saudara yang menceritakan perintah membunuh, di perjanjian lama bunuhlah. Tapi kalau Anda memahami ajaran agama itu dengan baik, ya salah satunya yang tadi tentang kasih, itu tidak akan mudah kemudian untuk membenci Islam, apalagi sampai bunuh-bunuhan. Begitu juga kami Islam. Jadi kalau ada terjadi perpecahan sampai tumpah darah kita ini, yang rugi kita bang. Kita ini saudara sebangsa tanah air. Gak ada itu angkat senjata untuk saudara sendiri, gak ada. Meskipun kita beda keyakinan, khususnya di negara yang kita cintai ini, itu gak ada. Gak ada alasan gitu loh. Hanya karena Yesus, kami mencintai Yesus. Jadi gak ada alasan. Ya kecuali kalian yang tidak mencintai Nabi Muhammad kan ya, tapi kami maklumi itu, kami terima itu, tapi kami cinta Yesus, Nabi yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Kami yakini itu Isa, dia Nabi Rasul yang datang kepada kaum Bani Israel. Kami cinta, jadi tak ada alasan untuk kita ribut sampai harus angkat senjata. Waduh, jangan dilakukan itu. Karena saya yakin sekali ketika hal itu terjadi pasti ada kambing hitam, ada yang ingin menjadikan kita ini sebagai kambing hitam. Ada bang. Jadi itu tidak murni karena Anda benci kepada Islam, dan tidak murni karena ada Islam benci kepada kalian. Tidak ada alasan di Al-Quran untuk memerangi kalian kecuali kalian memerangi kami. Begitu. Dan bukankah dalam agama kalian juga agama kasih? Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi yang mengajak ya terpecahnya satu gerakan-gerakan yang terjadi pertumpahan darah, sadarilah kita ini saudara. Umat Islam, umat Kristen itu saudara. Kita boleh keras, tapi di dunia debat, dialektika tentang agama, boleh kita keras untuk mempertahankan akidah, tapi sebatas argumentasi, bukan fisik. Jangan sampai ke fisik, karena pada dasarnya kita ini saudara. Udara yang masuk ke rongga dada Anda, itu juga yang masuk ke rongga dada kami. Kita berhadapan nih ngomong, ya kayak saya di kantor ruangan saya, hanya 3x4, kami berdua dengan orang yang beda agama. Ya jelaslah udara yang masuk ke dalam dada saya keluar, diisupnya lagi, begitu seterusnya. Makanya ketika ada perlombaan, misalnya lomba bola, ya kan, Indonesia lawan Belanda, iya kita tak ada pandang agama, pasti kita teriak Indonesia. Kenapa? Pada sejatinya kita itu ada rasa saling sayang satu sama lain, meskipun beda akidah gitu. Jadi janganlah kayak tadi ada yang naik menulis kata-kata kayak begitu. Nggak usah yang kayak gitu-gitu, nggak perlu. Saya melakukan hal-hal yang mungkin menurut Anda menyakitkan, tapi itu untuk menyadarkan orang supaya jangan kau melakukan sesuatu tindakan yang bisa membuat sesuatu tidak mendatangkan sesuatu yang lebih buruk. Begitu saudaraku ya. Jadi sekali lagi ya, dimanapun Islam dan saudara Kristen berada atau Katolik berada, ketika ada hal-hal yang tidak mengenakan, tolong hindari kemudian bentrok fisik. Hindari itu. Jangan. Anda ajaran kasih, kami ajaran rahmat. Ya kan ya? Malu dengan generasi kita ke depannya, malu dengan bangsa kita yang besar ini, malu. Sayangi para aparat kita, pemerintah kita. Jangan menciptakan keadaan yang mempersempit jarak hubungan kita gitu. Dialog ini harus dibangun. Al-Quran mengajarkan, dan berdebatlah. Berarti Al-Quran mengajarkan untuk berdebat, tapi bil hikmah wabil hasanah. Begitu saudaraku. Jadi keras boleh keras di dunia debat, bukan di dunia nyata seperti itu ya. Jadi nggak
nulis-nulis kayak gitu itu nggak usah. Itu bukan berdebat, itu murni menghujat, itu menghina itu. Itu nulis terus ditampilkan di sini, itu bukan edukasi namanya. Itu menebar kebencian, kawan. Sementara yang kita lakukan di sini adalah bagaimana bisa berdialog tentang agama dengan mengedepankan ilmu, data. Agama Anda diajarkan untuk disampaikan, beritakan Bible. Agama saya serulah manusia. Ya, sama ketemu kita di sini. Saya menyeru, Anda beritakan Bible. Kan begitu. Terjadilah dialog, terjadilah debat. Jadi agama kita masing-masing memberikan legalitas untuk ini terjadi. Begitu juga bangsa kita. Jangan dinodai dengan tulisan-tulisan kayak tadi itu. Itu nebar kebencian. Takutnya Anda nggak mampu untuk mempertanggungjawabkan, kan gitu. Halo saudara Evans, selamat malam. Halo Bang. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Saudara Bom. Halo. Halo. Selamat malam, Bung. Halo, selamat malam. Ya, shalom. Ya, salam. Dari mana ini? Katolik, Protestan? Kristen Bang, Protestan. Oke. Izin buka kamera silakan. Ya. Oke, salam kenal. Salam kenal Bang, shalom. Siap. Silakan, mau bernarasi duluan. Enggak, saya enggak tahu apa temanya Bang. Temanya gelar penyesat. Nah, itu siapa penyesat Bang? Kalau di Islam iblis, abangku. Di Islam itu iblis, jelas. Nah, Ya. Bagaimana iblis ini adalah memiliki misi untuk menyesatkan manusia. Nah, ternyata Yesus berpesan kepada Bani Israel, kaumnya, agar waspada kepada iblis atau penyesat yang datang dengan memakai namanya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Itu kata Yesus. Tiba-tibanya muncul kelompok dari luar Bani Israel, kelompok di luar daripada murid Yesus memakai nama Yesus. Dan itu Kristen. gimana coba diulangi Bang? Ya. Yesus berpesan kepada murid-muridnya Bani Israel. Kan murid Yesus kan hanya Bani Israel, nggak ada bani lain. Agar mereka waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Penyesat yang memakai nama Yesus ini akan menyesatkan banyak orang. Itu Yesus ucapkan kepada kaumnya Bani Israel. Nah, ternyata di luar kaumnya ada juga yang memakai nama Yesus, yaitu Kristen, tapi ajarannya beda dengan ajaran Yesus yang ada di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Coba ciri-cirinya seperti siapa sih murid yang memberitakan di luar, siapa yang dituduhkan abang ini?
murid Yesus kan hanya Bani Israel, Bung. Iya. Sementara kalian kan bukan Bani Israel, tapi juga mengaku sebagai pengikut Kristus, kan begitu. Berarti Berarti pengikut Kristus yang adalah orang Yahudi dan juga pengikut Kristus yang adalah orang Kristen, ini adalah dua pengikut yang berbeda. Memang kami itu memang dahulunya memang kami itu bukan bagian dari Kristen. Betul yang Abang Juma sampaikan. Salah, Tetapi Dek. karena Dulu bukan bagian daripada Yahudi. Betul, bukan bagian dari Yahudi. Betul. Itu betul. Tetapi karena kematian Tuhan Yesus, makanya kami mendapatkan bagian dalam hal itu kan. Itu ada ayatnya, Berarti kalian iblis berjasa terhadap kalian. Berjasa seperti apa nih? Nggak tahu aku jasa apa ini. Itu yang menggantung di leher Anda itu adalah salib yang merupakan karya daripada orang-orang yang membenci Yesus. Maksudnya aku nggak ngerti. Salib itu simbol anti Yesus. Kenapa salib itu anti Yesus? Oke. Orang yang menyalib Yesus itu orang yang sayang cinta Yesus atau benci Yesus? Yang benci Tuhan Yesus. Yang benci. Berarti salib itu adalah simbol kebencian terhadap Yesus. Bukan. Lalu apa? Salib itu apa? Bukan. Salib itu pertanda bahwa Yesus itu mengalahkan maut kan gitu. Harusnya kuburan, bukan salib. Karena Yesus tidak bangkit di salib, Yesusnya bangkit di kuburan. Harusnya batu nisan jadi simbol Anda, gitu loh. Kalau salib itu adalah upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Yesus untuk menghukum. Untuk menghukum. Salib itu tempat kutukan. Anda baca di dalam Ulangan 21 nomor 22 23. Betul. Salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk. Betul. Nah, berarti salib itu adalah simbol kutuk, betul? Betul. Nah, sudah, berarti Anda sedang menggantung simbol kutuk di leher Anda. Ya, apa maksudnya Anda menggantung simbol kutuk? Enggak apa-apa, kenapa? Enggak, masalahnya sama Abang apa gitu? Enggak ada masalahnya dengan saya, masalahnya di Anda. Karena Anda Anda ada menerima. masalahnya. Loh, Anda menerima hadiah dari orang yang membenci Yesus. Salib itu adalah tanda bahwa kami itu Kristen, gitu. Iya, orang-orang yang diberi tanda sebagai apa? Angkatan jahat. Di mana salib itu angkatan jahat? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Coba abang bacakan Matius berapa? Angkatan jahat ini tidak diberikan satu tanda selain tanda Yunus. 3 hari 3 malam dalam perut ikan dan perut bumi. Ya nggak ada kaitannya dengan salib kan? Kok nggak ada kaitannya? Bagaimana anak manusia bisa masuk ke dalam kubur tanpa disalib? Enggak, maksudnya kok merujuk ke sana gitu.